selamat malam. Selamat malam dan selamat datang sahabat Nadi. Eh, Malam ini kita ada di Nadi Bicara Volume 3. Sangat senang karena di Nadi Bicara Volume 3 ini kita akan berbicara tentang sampah plastik dan green economy. Sampah plastik dan green economy, topik yang sangat menarik tentu dalam peringatan 3 tahun berjalannya Nadi Informasi. Jadi for your information guys, di tanggal 9 kemarin Nadi Informasi merayakan ulang tahunnya yang ketiga, dan sangat senang malam ini terutama di tahun 2022 Nadi Informasi mau berfokus pada media yang peduli pada lingkungan. Di Nadi Bicara Volume 3 ini kita akan berbicara tentang sampah plastik dan green economy. Dan pada malam hari ini sangat spesial juga karena kita akan mengundang Kak Denis Kapa sebagai bagian dari Senior Associate McKinsey Indonesia yang kemudian akan bergabung bersama kita di live ini. Oke, saya mengundang Kak Denis, mohon menunggu sebentar teman-teman. Kita ada di Nadi Bicara Volume 3 dan malam ini topik kita sangat menarik, sampah plastik dan green economy. Hai Kak Denis, selamat malam. Malam, apa kabar? Puji Tuhan baik, semua Kak Denis juga dalam keadaan luar biasa ya. Ya, tetap sehat semuanya, jaga jarak, jaga protokol. Ya, siap. Sangat senang teman-teman sudah hadir bersama kita di sini Kak Denis Kapa. Salah satu anak muda yang tentu sangat inspiratif. Kita pernah bicara sama Kak Denis juga di MND Foundation tentang scholarship. Dan hari ini kita berada bersama Kak Denis di sini untuk bicara masalah sampah plastik dan green economy. Sebelum kita ngomongin topik kita yang sangat menarik ini, di awal saya ingin Kak Denis menyampaikan sedikit sebagai anak muda, kenapa akhirnya Kak Denis tertarik untuk berbicara atau mungkin terlibat dalam kegiatan terkait persampahan ini, Kak Denis. Silakan. Kalau terima kasih sebelumnya kesempatannya sudah diberikan dari teman-teman di Nadi Informasi, sebelumnya juga dari teman-teman di MND Foundation diberikan kesempatan. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, terutama walaupun ada kasus COVID yang meningkat, semuanya tetap dalam kondisi yang baik. Kalaupun yang masih sakit cepat sembuh, semoga cepat negatif. Untuk menjawab pertanyaannya, sebenarnya kalau saya sendiri ketertarikannya sudah ada dari tempat saya bekerja dulu. Jadi memang sembari dulu bekerja dengan latar belakang marketing, terutama di bidang FMCG, fast moving consumer goods, memang salah satu problem yang terbesar pada saat itu yang saya hadapi dan terutama perusahaan tempat saya bekerja dulu hadapi memang ada kaitannya dengan sampah gitu, karena banyak sekali sampahnya itu yang tipenya sekali pakai dan susah dikelola gitu. Jadi kesadaran untuk itu udah ada, dan ketika saya sekolah pun saya fokus ke green economy karena memang saya sendiri merasa bahwa keterlibatan dan kesadaran orang-orang tuh masih sedikit, dan daripada saya marah-marah ngutuk gitu kayak kok tidak ada perubahan, mending saya ikut dan terjun langsung bergerak di situ, begitu kurang lebih. Tapi memang kalau boleh jujur ya memang masih banyak tantangan, masih banyak ya problem yang ada secara struktural dan secara sosial. Tapi memang itu ya berusaha kita tackle bersama gitu. Oke, menarik sekali. Tadi Kak Denis mengatakan bahwa Kak Denis kemudian bekerja di suatu lingkungan yang memaksa Kak Denis akhirnya untuk mulai peduli atau setidaknya melirik kepada masalah sampah ini. Nah, Kak Denis, kalau kita lihat berdasarkan banyak data, misalnya yang juga sudah dipost di Instagramnya Nadi Informasi, di sana dikatakan bahwa pada tahun 2019 misalnya kita menghasilkan 300 juta ton sampah plastik. Kita lihat juga misalnya kalau kita minimal aja kita mau ke pasar, kita tidak mau membawa, mohon maaf, misalnya keranjang sendiri, tapi kita lebih senang untuk nanti di sana kita bisa beli plastik 500-an atau 1000-an. Nah, kesadaran kita semua masih sangat rendah. Berdasarkan yang Kak Denis pelajari, terus pengalaman, kira-kira
kesadaran masyarakat yang rendah ini karena apa, Kak? Kesadaran yang rendah ini kalau menurut saya ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama adalah menganggap bahwa masalah lingkungan itu bukan masalah saya terutama. Jadi kan sebenarnya kan kita harus melihat bahwa secara keseluruhan problem sampah bukan cuma sampah plastik ya, tapi sampah secara keseluruhan itu masih dianggap oh itu urusannya pemerintah, biar pemerintah yang mengangkut, atau misalnya ketika ada problem tertentu merasa itu masih cukup jauh dari kita. Padahal kalau dilihat-lihat misalnya di Kupang misalnya sekarang, walaupun saya tidak tinggal di Kupang ya sekarang saat ini, misalnya orang tua saya masih di Kupang dan segala macam, kan akhir-akhir ini hujannya deras sekali ya, masih cukup tinggi gitu intensitasnya walaupun sudah masuk bulan Februari gitu. Dan banyak terjadi genangan di mana-mana begitu, dan itu salah satu faktornya karena sampah gitu. Kesadarannya rendah menurut saya karena kadang kita merasa ini bukan masalah kita lepas tanggung jawab, ini masalah orang lain. Kedua, selain itu menurut saya memang secara insentif atau secara minat untuk orang-orang menjadi lebih bertanggung jawab juga cukup rendah begitu. Tadi dikasih contoh misalnya penerapan untuk tas berbelanja misalnya, maunya yang mudah, maunya yang simple begitu, tidak bawa apa-apa, pasar dikasih plastik dan plastiknya masih murah, padahal misalnya sudah ada aturan plastik berbayar. Atau mungkin di beberapa tempat misalnya yang lebih tegas, saya di Bali misalnya sekarang tempat saya tinggal lebih tegas gitu, ada pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, tapi penerapannya tidak maksimal, cuman di tempat-tempat yang secara lebih besar bisa terpantau, misalnya supermarket atau pusat perbelanjaan yang secara nasional ada gerainya di mana-mana misalnya. Tapi untuk justru yang di level-level skala kecil menengah, misalnya kita ke warung-warung yang ada, ke kios, ke pasar segala macam, penerapannya masih sangat minim. Jadi secara implementasi, secara dari aturan tersebut sudah ada, tapi secara implementasi masih belum optimal penegakannya. Aturannya sebenarnya cukup bagus, tapi penegakannya masih cukup rendah. Dan menurut saya yang ketiga, selain karena tadi merasa ini bukan masalah saya, merasa secara aturan penerapannya masih belum optimal. Yang ketiga, sebenarnya yang harusnya sudah menjadi, yang menurut saya problem yang lumayan besar adalah sudah tahu ada semua informasi, tapi akhirnya acuh tak acuh saja, jadi tidak peduli begitu. Ketidakpedulian ini karena saya rasa beberapa hal, karena misalnya merasa kalau berkaitan dengan isu ini sendiri, misalnya dampak dari masalah itu tuh masih terasa jauh gitu. Jadi maksud saya gimana? Jadi saya beli tas plastik sekali pakai nih, dampak lingkungannya tidak langsung saya rasakan pada saat itu. Beda misalnya ketika kita melakukan sesuatu yang berbahaya, dampaknya itu langsung instan pada saat itu. Langsung dirasakan. Saya kasih contoh, mohon maaf ini mungkin sedikit agak kasar gitu. Misalnya kita nggak pakai helm, naik motor, kecelakaan, kita ada luka, ada geger otak segala macam. Kesalahan dan dari kita melanggar suatu aturan, efeknya tuh instan pada saat itu. Sementara kan kalau lingkungan ini kan kerusakannya tidak langsung pada saat itu ketika kita melakukan tindakan, tapi manfaatnya dirasakan beberapa saat kemudian begitu. Sekarang misalnya intensitas hujan tinggi dan segala macam karena memang ada perubahan iklim gitu, tapi itu kan tidak terjadi hanya dalam 5 menit kita berbelanja di pasar, tidak langsung terasa efeknya itu tadi. Atau kayak misalnya sekarang problem terbesar saya kasih contoh di Bali misalnya, orang buang sampah sembarangan, yang terasa impact-nya itu baru sekarang di musim hujan ketika pantai-pantai itu kotor, mempersulit pariwisata dan segala macam. Jadi efeknya itu tidak pada saat itu. Jadi kalau boleh saya rangkum ada 3 hal besar itu. Tidak merasa ini masalah yang harus saya hadapi, merasa bahwa ini masalah harusnya diselesaikan oleh orang lain, entah pemerintah, yayasan, segala macam. Kedua, penerapan aturan yang tidak optimal. Aturannya ada, tapi tidak diterapkan secara sepenuhnya penegakannya. Dan yang ketiga, dampak dari kerusakan lingkungan itu tidak instan. Sehingga efek jerahnya itu juga tidak instan pada saat itu. Jadi itu yang saya rasa 3 alasan kenapa penggunaan
penggunaan Sampah plastik tuh plastik. bagus untuk beberapa hal gitu. Misalnya untuk Yes. transportasi barang-barang medis misalnya dan segala macam. Memang butuh sesuatu yang tidak cepat rusak dan tahan lama. Kan kita tidak bisa bawa semua segala sesuatu di kaca misalnya. Pecah juga Iya, lama-lama gitu. Tapi kan benar. yang kita salahkan bukan alat dan barangnya itu sendiri, penggunaannya yang harus kita waspadai dan harus kita lihat sisi buruk, sisi positifnya itu. Mhm. Oke, menarik sekali. Satu hal yang sangat menarik itu tadi, kalau menurut saya sepakat. Orang akhirnya merasa, oke, saya tidak masalah saya buang sampah sembarangan, atau tidak masalah saya menggunakan plastik sebanyak-banyaknya tanpa tahu bagaimana kemudian saya harus mengelola sampah plastik hasil yang saya pakai, karena memang dampak yang dirasakan itu masih Betul. jauh. Nah, Kak Denis, Betul. ngomongin tentang itu, dengan aturan yang sudah Ya. ada, misalnya tadi di supermarket atau yang sering itu Alfamart, Alfamidi gitu ya. Kalau kita datang ke Ya. sana, mereka selalu nawarin beli ini plastiknya dibayar. Mungkin itu sebagai salah Ya. satu cara meminimalisir penggunaan plastik tadi. Nah, Betul. tetapi mohon maaf tadi di toko-toko kecil, di masyarakat-masyarakat kecil itu kadang-kadang ya mereka tidak memperdulikan itu. Nah, Ya. apakah pendidikan tentang kepedulian lingkungan, pendidikan tentang bagaimana manage sampah ini perlu masuk di kurikulum tidak ya Kak Denis untuk membangun kesadaran menggunakan sampah plastik secara berkelanjutan? Kalau menurut saya pribadi seharusnya iya ya, apalagi problem tentang lingkungan dan kesadaran sampah itu sudah jadi problem yang urgent ya. Kalau saya melihat, jadi memang sepatutnya memang masuk dalam pembelajaran di sekolah itu. Mungkin sejak saat dini gitu. Jadi bukan cuma perilaku hidup sehat, tapi itu memang jadi bagian dari perilaku hidup sehat itu adalah bagaimana kita juga penanganan dan menggunakan sampah itu tersebut gitu. Tapi memang kita tidak boleh juga menyalahkan sesuatu hal yang struktural. Jadi misalnya kalau tadi dikasih contoh di kios-kios atau di warung-warung penggunaannya memang banyak plastik, itu sebenarnya bukan juga karena pilihan si pengguna tokonya sendiri gitu, tapi sistem ekonominya diciptakan untuk menggunakan bahan-bahan sekali pakai gitu. Jadi betul kita harus mendidik untuk pengurangan sampah, tapi di satu sisi mereka tuh juga terkunci gitu di sistem yang mengandalkan penggunaan produk-produk plastik sekali pakai gitu. Dan ini harusnya yang menjadi tanggung jawab misalnya produsen pembuat produk, misalnya dia harus menciptakan barang-barang yang lebih berkelanjutan gitu. Karena kita tidak bisa dengan serta-merta menyalahkan hanya masyarakat yang kesadarannya rendah. Masyarakat betul kita edukasi tetap yang sedang kita lakukan, tapi di saat yang sama kita juga harus menciptakan sistem alternatif melalui aturan pemerintah, melalui kerjasama dengan pihak swasta untuk mulai merubah pola konsumsi kita, gitu, menggunakan bahan-bahan yang lebih berkelanjutan, misalnya. Dan ini yang saya rasa harusnya terus digiatkan dan ditingkatkan, gitu, karena kita tidak bisa serta-merta hanya menyalahkan, oh orang-orang ya salahnya mereka menyediakan opsi plastik gitu loh. Tapi mungkin opsi plastik yang tersedia karena memang itu hanya opsi yang ada gitu. Kita nggak bisa menyebut itu opsi. Opsi kan ada pilihan. Sementara pada saat ini sistem perekonomian dan sistem konsumsi kita tidak ada pilihan gitu. Itu yang jadi masalah juga sebenarnya menurut saya yang harus dirubah gitu. Jadi memang butuh beberapa kerjasama dari berbagai sektor gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan pola konsumsi masyarakat harus berubah. Oh ini hanya aturan pemerintah, tapi memang harus menggandeng semua pihak yang terlibat gitu. Oke, sangat menarik penyampaian yang kemudian disampaikan oleh Kak Denis. Oke, tadi kita tidak dipungkiri kita semua ya sampai saat ini kita masih menggunakan karena memang plastik ya tadi tidak semua plastik juga harus ditiadakan karena memang sistemnya sudah disediakan seperti itu untuk penggunaan kita. Nah, untuk membantu meminimalisir tadi penggunaan plastik atau mungkin setidaknya sampah plastik yang nanti berbahaya bagi kita semua di masa yang akan datang, kira-kira ada hal sederhana tidak yang bisa dilakukan oleh teman-teman? Selain tadi misalnya sebisa mungkin mereka datang ke hypermart atau mereka datang ke ini, mereka menyediakan keranjang belanja mereka sendiri. Ada tidak pengolahan sampah plastik sederhana yang mungkin orang bisa lakukan di rumah? Sehingga kalau plastiknya ada di rumah tidak dibuang sembarangan dan kemudian bisa dilakukan pengolahan yang baik.
gitu Kak. Betul. Silakan. Ini yang penting sekali nih. Dan ini mungkin saya akan berbicara bukan cuma sampah plastik, tapi sampah secara keseluruhan. Sampah itu menurut saya, pertama, kita harus merubah konsepsi dan cara pandang kita. Cara pandang kita sama ini adalah sampah tidak ada nilainya sama sekali. Namanya sampah, buang, selesai. Padahal sampah itu sebenarnya kalau diteliti, dilihat, sampah itu adalah material sebenarnya. Entah itu material biologis atau material non biologis, plastik misalnya, kulit pisang misalnya, segala macam, itu kan materi, entah itu bisa didaur ulang atau bisa dikomposkan. Sebenarnya bisa kita lihat problem terbesar dengan penanganan sampah di Indonesia. Saya tidak mau mengeneralisir ke tempat-tempat lain ya, karena saya tidak punya ilmu di sana, tapi kebetulan kalau untuk Indonesia sendiri dan mungkin sebagai pembanding, misalnya ketika kemarin saya studi di Inggris misalnya, problem kita yang terbesar di Indonesia sebenarnya adalah kita tidak melakukan pemilahan sampah dari awal. Maksudnya seperti apa? Sampah itu sebenarnya bisa dikategorikan dengan 3 hal selama ini. Sampah organik, sampah daur ulang, sama sampah residu. Nah, sampah organik itu sendiri misalnya contoh sisa makanan, sampah kebun misalnya, dan segala macam. Sampah daur ulang adalah segala sesuatu yang seperti namanya disebutkan, bisa didaur ulang. Dan yang terakhir adalah residu. Residu adalah memang sudah tidak bisa diolah dan akhirnya antara dibuang ke TPA, tempat pembuangan akhir, atau misalnya di beberapa tempat yang sudah canggih, dibakar dan dijadikan bagian dari bahan bakar. Misalnya, contohnya apa? Puntung rokok, popok, misalnya, atau beberapa sampah medis yang memang tidak bisa dipakai sama sekali. Gitu. Itu contoh-contoh residu gitu. Itu yang seharusnya dibuang ke tempat pembuangan terakhir, TPA. 2 sampah yang tadi saya sebutkan di awal, organik dan daur ulang, sebenarnya kalau dikelola dengan baik, itu diawali dengan dipisah. Kenapa harus dipisah? Karena itu mencegah kontaminasi. Jadi misalnya, sampah organik yang tidak tercampur tas plastik, misalnya, ketika diolah dengan baik bisa menjadi kompos. Sampah plastik, misalnya, contoh, botol aqua, atau misalnya, tas plastik tadi yang sekali pakai dan daur ulang, kalau tidak terkontaminasi kena minyak misalnya atau cairan atau apapun sebagainya, potensi dia untuk didaur ulang itu ada dan tinggi sebenarnya. Tapi problem terbesar dengan daur ulang di Indonesia adalah sampah itu sudah terlalu banyak terkontaminasi satu sama lain. Jadi sampah organik tidak bisa dikelola karena menjadi kompos, karena dia tidak akan terurai kalau sudah ada tercampur dengan serat-serat non-organik tadi, kertas, besi misalnya, dan segala macam, atau plastik. Dan sebaliknya, sampah-sampah daur ulang menjadi lebih sulit untuk didaur ulang atau bahkan tidak bisa didaur ulang sama sekali karena sudah terkontaminasi dengan sampah-sampah organik itu sendiri. Misalnya, plastik yang harusnya cukup bagus bisa didaur ulang, tapi karena sudah terkena bekas makanan dan segala macam, proses untuk dia didaur ulang menjadi lebih panjang. Mungkin ketika sampai pabrik harus dicuci bersih dulu dan segala macam, menggunakan bahan kimia dan segala macam untuk menghilangkan minyak yang tertempel misalnya. Kertas yang sudah kena minyak atau cairan lain apapun, misalnya sudah basah, contoh kena air saja misalnya, nilai jual dan nilai daur ulangnya itu juga jadi lebih rendah. Jadi kalau dari awal kita berhasil memilah sampah secara baik dan benar, itu kunci yang saya rasa yang kita bisa lakukan sebagai individu-individu dan di level rumah tangga. Kedua, sebenarnya ini kalau saya bisa menjadikan ini kritik, terutama di provinsi kita sendiri ya, provinsi NTT mungkin, pengelolaan sampah terpadu, di mana keterlibatan pemerintah untuk adanya sampah yang terangkut dan dibawa ke tempat pembuangan sampah 3R, TPS 3R atau TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, itu masih sangat kecil. Kalau boleh saya tanya sekarang, kakak sendiri di rumah sampahnya tidak diangkut sama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kan? Sampahnya dikelola secara sendiri kan di dalam rumah. Nah, itu yang menjadi masalah. Karena seharusnya pengelolaan sampah itu adalah layanan publik yang harusnya disediakan oleh pemerintah. Secara optimal, kita sebagai konsumen, kita melakukan pemilahan tadi di awal untuk mempermudah pengelolaan sampah di TPST, tempat pembuangan sampah terpadu, tetapi di saat yang bersamaan harus ada pengelolaan di TPST itu sendiri.
mulai dari pengangkutan, dibawa dan diolah di tempat pembuangan sampah tersebut. Tapi contoh nyatanya yang ada sekarang tidak ada gitu. Atau kalaupun ada sangat minim gitu. Sangat minim ya. Jadi itu yang menjadi problem. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaannya, oke, kita punya masalah, kita harus tetap seperti apa gitu. Nah, kalau boleh saya sarankan, misalnya di Nadia masing sebelumnya mungkin sudah berbicara dengan adanya bank sampah. Saya rasa itu salah satu inisiatif yang cukup baik. Kenapa? Karena dengan adanya bank sampah, kita merubah paradigma yang ada di awal tadi. Sampah tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang tidak berharga dan tidak ada nilainya, tetapi dilihat sebagai sesuatu yang punya nilai ekonomis. Gitu. Jadi daripada kita menunggu nih, kapan wali kota kita, kapan gubernur kita membuat sistem pengelolaan sampah, itu butuh waktu ya. Itu perubahan struktural yang lagi-lagi tadi saya bilang gitu. Kita tidak bisa mengutuk orang-orang pengelolaan sampahnya jelek ketika mereka tidak diberikan opsi dan tidak diberikan kemampuan untuk mengelola sampah secara baik. Tapi yang bisa kita lakukan secara swadaya di level masyarakat adalah sudah adanya sarana-sarana seperti bank sampah ini. Kita manfaatkan gitu. Karena dengan kita memberikan bank sampah, itu juga masuk ke rantai penjualan dan rantai daur ulang. Karena sampah itu akhirnya tidak stop hanya di level bank sampah itu sendiri, tetapi dibawa dan dijual, misalnya ada pabrik pengelolaan yang ada di Jawa, misalnya, segala macam. Jadi sampah itu tidak serta-merta diam, tapi dibawa dan dipakai untuk produksi barang-barang lain selanjutnya. Gitu. Jadi mungkin itu yang dua hal ya yang bisa saya berikan saran. Misalnya kalau yang ada sekarang adalah kita dari level rumah tangga dan level individu, saya harapkan dan sangat tekankan kita harus memilah sampah sebelum kita buang, karena dengan mencegah adanya kontaminasi sampah itu nilai material sampah bisa kita pakai secara optimal, yang organik bisa kita daur ulang menjadi kompos yang bisa kita pakai sehari-hari. Kalaupun bahkan tidak bisa melakukan pengomposan, proses dia untuk pembusukan itu jauh lebih mudah dan lebih gampang kalau tidak ada kontaminasi sampah plastik, besi, kertas, bahan non-organik lainnya. Dan untuk bahan-bahan daur ulang, kita menggunakan sarana-sarana yang sudah ada, misalnya adalah pengelolaan melalui berbasis bank sampah yang sudah ada. Ini yang kita secara masyarakat dan individu bisa lakukan. Tapi lagi-lagi yang saya tekankan tadi, harusnya adanya keterlibatan pemerintah, entah di level kota, di level provinsi, di level nasional, untuk melihat pengelolaan sampah secara terpadu dan penyediaan itu sebagai layanan publik dan akses kepada semua orang. Gitu. Karena kota yang bersih menjaga kondisi yang sehat untuk kota itu sendiri. Gitu. Mencegah lebih banyak penyakit, mencegah adanya problem-problem seperti banjir. Gitu. Itu dengan pengelolaan sampah dan tidak boleh dianggap sebelah mata. Oke. Mari kita mengubah pola pikir kita sebentar dan kita beralih melihat bahwa tentu ketika perusahaan menciptakan satu produk, mereka sudah memikirkan siklus hidup dari produk ini. Jadi misalnya mereka ingin berbahan dasarnya plastik, tentu nanti ujung-ujungnya plastik ini nanti bisa diolah kembali, jadi diproduksi dari mereka, datang ke konsumen masyarakat, terus masyarakat nanti melalui bank sampah tadi bisa mengembalikan lagi kepada perusahaan yang memproduksi ulang atau mendaur ulang sesuatu yang baru. Ya, nah itu ada siklus hidup produk di sana yang kemudian mungkin perusahaan pikirkan. Terus di sisi lain juga tentu perusahaan di zaman sekarang, Sprite misalnya, kemudian mereka merubah bentuk kemasan mereka dari yang dulunya warna hijau, terus warna putih, itu kan semuanya mengandung makna juga untuk proses lingkungan itu sendiri. Bagaimana perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya, mereka ingin kembali berbenah dan juga membuat lingkungan kita lebih baik. Nah, Kak Denis, ada ekonomi penghasilan besar yang kemudian kalau masyarakat kita mau menangkap dan melihat secara jeli, mereka misalnya di rumah setelah memilah-milah sampah tadi, kompos mereka bisa olah sendiri, terus yang sampah plastik mereka bisa bawa ke bank sampah. Dan mungkin hal sederhana, misalnya di Kupang ada satu bank sampah namanya Bank Sampah Mutiara Timur atau bank sampah punyanya Pegadaian. Nah, di sana orang-orang bisa menukarkan sampah plastik mereka dengan emas misalnya, tabungan emas, atau orang-orang bisa menukarkan sampah plastik mereka misalnya dengan uang. Jadi
sampah ini ada kaitannya dengan ekonomi yang kemudian di topik ini kita mau spesifik juga bicara tentang green economy. Nah, Kak Denis bisa kasih gambaran dulu nggak hubungan sampah ini dengan kemudian akan menghasilkan penghasilan bagi orang yang sadar bahwa sampah itu tidak selamanya bisa dilihat dari sudut pandang yang negatif. Menurut saya, jadi hal pertama yang harus ditekankan, sampah itu bukan siklus terakhir kehidupan suatu produk ya. Setelah kita pakai, dibuang, tidak ada artinya. Jadi yang harus dirubah tadi cara melihat sampah itu adalah dia adalah materi sebenarnya kan. Entah itu plastik, besi, kertas. Dia kan adalah suatu barang perwujudan gitu kan. Jadi harusnya bisa dipakai dan dijadikan bahan untuk produksi selanjutnya. Jadi itu yang harus kita mulai ubah cara pola pikirnya terlebih dahulu. Nah, berkaitan dengan pertanyaannya selanjutnya tadi kan, apa kaitannya dengan green economy? Jadi kalau boleh saya jelaskan, izinkan saya untuk memberikan penjelasan sederhana. Green economy harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan siklus dan pola ekonomi yang berkelanjutan. Berkelanjutan di sini artinya apa? Artinya baik secara kebersinambungan dia di masa depan. Jadi kita tidak membahayakan planet kita, dan juga berkelanjutan itu artinya adalah barang ini ketika selesai dikonsumsi dapat kita reproduksi ulang lagi, dipakai untuk proses produksi selanjutnya. Jadi ada dua hal ketika kita membicarakan berkesinambungan, yaitu berkesinambungan secara planet, kita menjaga ekosistem, kita menjaga keberlangsungan hidup kita, dan kita juga memperhatikan bahwa produk tersebut bisa dipakai untuk keberlanjutan di masa depan, untuk dia dijadikan materi untuk produksi lagi, untuk pembuatan untuk pembuatan produk lainnya. Nah, secara tidak langsung berarti kan ketika kita melihat ini sebagai suatu barang perwujudan, berarti ada transaksi itu sendiri kan, sehingga sampah itu harus dilihat sebagai barang yang diperjualbelikan, bukan sebagai sesuatu yang dibuang saja. Jadi bisa dilihat sebagai itu. Secara kalau kita berbicara spesifik mengenai sampah ya, tentu kita bisa berbicara dengan hal lain, misalnya kita merubah cara produksi kita misalnya. Tapi itu mungkin diskusi untuk beberapa hal lain mungkin, atau poin lain yang nanti mau ditanyakan itu. Tapi secara singkat mungkin kita harus melihat itu dalam koridor sampah bisa digunakan sebagai materi untuk proses produksi, sehingga bisa dilihat sebagai adanya nilai transaksi atau diperjualbelikan. Oke. Jadi sebenarnya kalau masyarakat mau sadar, mereka kemudian bisa mengambil sisi lain. Jadi selain mereka menggunakan sampah plastik, mereka bisa kemudian juga mengambil kembali bekas sampah plastik itu untuk kebermanfaatan hidup mereka, gitu ya. Oke. Kak Denis, tentu Kak Denis dengan, saya mohon maaf karena di sini baru saja hujan dan hujannya sangat deras. Jadi kadang-kadang suara saya mungkin kurang jelas. Oke. Ya. Kak Denis, kira-kira ada perusahaan tidak, berdasarkan pemahaman Kak Denis, tentu sebagai orang lapangan, ada perusahaan tidak yang sudah bertanggung jawab atas limbah plastik dari plastik yang mereka hasilkan sendiri? Sebagai orang yang pernah bekerja di perusahaan dulu, yang salah satu berkontribusi terhadap sampah yang ada, saya mohon maaf dulu sebelumnya, tapi saya merasa sudah melakukan sesuatu tapi belum cukup. Jadi biar kita tidak miskonsepsi dulu, menurut pendapat pribadi saya, perusahaan sudah melakukan sesuatu tapi belum cukup. Gitu. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya yang sudah pernah bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Maksud saya belum cukup dalam artian ini seperti apa? Sudah ada beberapa upaya, misalnya penggunaan plastik secara bertahap mulai dikurangi. Misalnya tutupan botol dibuat lebih kecil, beberapa produk di beberapa wilayah tertentu sudah sepenuhnya menggunakan daur ulang. Salah satu perusahaan air mineral yang cukup besar di Bali, dia mengeluarkan salah satu produknya itu sudah sepenuhnya menggunakan produk daur ulang untuk keseluruhan produksinya. Tapi mohon maaf, dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan, itu masih sangat sedikit dampaknya. Maksud saya seperti apa? Karena mereka tetap memproduksi barang dengan sistem perekonomian yang mempermudah untuk adanya penggunaan sampah sekali pakai. Contohnya seperti apa?
produk-produk yang dibuat dalam kemasan sekali pakai, saset misalnya, itu secara tidak langsung, walaupun dia dari plastik ya, pertama, plastik tersebut tidak gampang untuk didaur ulang karena di dalamnya itu ada lapisan aluminium. Jadi itu proses daur ulangnya sendiri pun sangat susah. Ini saya berbicara dari dua hal. Saya yang dulu membuat barang-barang seperti itu, dan sekarang saya bekerja sebagai praktisi pengolahan sampah di level terkecil dari level konsumen. Itu susah sekali misalnya. Jadi secara desain produknya sendiri saja itu sudah bermasalah. Karena bahan yang digunakan tidak mudah untuk didaur ulang. Kedua, menciptakan adanya pola penggunaan daur sekali pakai dan tidak berbasis penggunaan yang berkelanjutan. Maksudnya seperti apa? Kita bisa menggunakan sistem berkelanjutan seperti refill atau isi ulang misalnya. Tetapi ini butuh perubahan paradigma dari pembuat produk dan tempat penjualan itu sendiri. Misalnya, kalau kita ke toko-toko yang besar misalnya, saya tidak mau menyerang toko-toko yang kecil misalnya, karena kan butuh infrastruktur, butuh kita sebut saja gerai-gerai besar yang ada, entah itu minimarket atau supermarket. Mungkin mereka bisa mengubah pola penjualannya, daripada menyediakan rak-rak untuk menjual botol-botol plastik, kenapa tidak menyediakan tempat penjualan yang berbasis refill atau isi ulang. Jadi ketika orang datang dan berbelanja, basisnya itu bisa perubahan untuk mengurangi sampah plastik itu sendiri gitu, atau sampah sekali pakai, bukan cuma plastik ya, sampah sekali pakai itu banyak ada. Ya. Bukan cuma plastik, bisa saja kertas Tetra Pak untuk kemasan susu misalnya, itu kan juga bukan plastik, itu ada kertasnya juga di situ kan. Jadi itu bahkan dari segi desain produk pun masih bermasalah menurut saya. Jadi ketika tadi ditanya apakah perusahaan sudah melakukan sesuatu, sudah, tapi saya rasa tidak cukup. Gitu. Yang kedua adalah adanya, jadi harusnya itu perusahaan itu diberikan suatu aturan atau yang kita sebutnya itu extended producer responsibility, atau yang biasa kita di bahasa Indonesia kannya adalah harusnya perusahaan itu diberikan tanggung jawab untuk penggunaan setelah konsumsi. Jadi kalaupun dia mau tetap membuat produk-produk menggunakan plastik atau kaleng atau kertas dan segala macam, dia harus menyediakan sarana untuk mempermudah masyarakat untuk proses daur ulang sendiri itu. Selama ini kan bilangnya bank sampah, tapi bank sampah itu basisnya biasanya tetap swadaya masyarakat, bukan sesuatu yang dicetuskan oleh perusahaan misalnya. Kalaupun ada, tidak masif, tidak cukup banyak, dan sampah yang diterima pun tidak banyak gitu, tidak mengcover keseluruhan produk yang harusnya dia timbulkan. Misalnya dia hanya menerima botol plastik, padahal produk dia tadi yang saya sebutkan, dia menggunakan saset, menggunakan sampah kertas dan segala macam, tapi dia hanya menerima sampah-sampah tertentu. Itu menjadi masalah, karena kalau dia tetap mau menggunakan packaging atau pembungkus yang seperti itu, dia juga harus diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan keberlanjutannya seperti apa. Begitu. Kita tidak bisa hanya sepenuhnya menyalahkan konsumen untuk pola konsumsi, karena konsumsi yang diberikan pun sekarang adalah pilihannya tidak ada gitu. Kalau orang-orang disuruh untuk daur ulang atau menggunakan produk yang lebih bertanggung jawab, harganya pun biasanya lebih mahal gitu. Saya kasih contoh. Ada perusahaan yang dulu saya bekerja, dia mengeluarkan produk di mana sampo, sabunnya itu dari 100% packagingnya, dan bahannya itu dari bahan-bahan berkelanjutan dan daur ulang. Tapi dia mencharge harga yang lebih mahal, hampir 100 kali lipat dibandingkan barang biasa yang tidak menggunakan plastik daur ulang, tidak dari bahan baku yang berkelanjutan gitu. Jadi itu jadi masalah gitu ketika dia menyediakan opsi yang bagus dalam tanda kutip ya tadi, malah dikasih harga yang sangat premium, orang tidak bisa menjangkau itu gitu. Jadi itu juga jadi masalah yang besar. Ada opsi untuk berkelanjutan tapi mahal, sementara dikasih opsi yang murah yang tidak berkelanjutan secara lingkungan gitu. Jadi ya itu masalahnya. Kalau ditanya tadi perusahaan sudah melakukan sesuatu, sudah ada upaya tapi tidak cukup. Yes.
Sangat setuju dengan yang Kak Denis sampaikan, tapi saya penasaran satu hal. Mohon maaf Kak Denis, karena Kak Denis mengatakan Kak Denis juga sebelumnya pernah bekerja di perusahaan yang kemudian juga memproduksi banyak produk yang bahan dasarnya adalah plastik. Nah Kak Denis, saya tentu sangat yakin tim desain produk dari perusahaan besar itu bukanlah orang-orang yang tidak mengerti. Mereka mengerti itu. Nah, Kak Denis, pada saat mereka mendesain produk, misalnya ada plastik A, plastik B, plastik C, apakah mereka tidak memikirkan proses tadi, bahwa siklus hidupnya produk ini tidak berhenti sampai ini? Misalnya sampai akhir setelah penggunaan mereka akan mengolah ini lagi untuk menghasilkan. Adakah proses pemikiran seperti itu atau tidak, Kak Denis? Ada, dan itu pertarungan panjang ya di dalam perusahaan itu sendiri. Tapi kan sebagai perusahaan kita bertanggung jawab terhadap investor. Investor ingin agar margin bisnis kita bagus. Yes. Ya selama pembuat kebijakan dan pemangku kebijakan adalah investor, selamanya kita akan kalah terus gitu. Karena betul tadi kata teman-teman, banyak kok orang-orang yang bekerja di perusahaan yang punya kesadaran lingkungan. Tapi selama dia bertarung melawan sistem yang besar, bertarung melawan pemangku kepentingan yang adalah pemegang modal, susah untuk dia bergerak di luar koridor itu ketika tuntutannya adalah berhasil mendapatkan margin profit yang ditargetkan sekian. Dan kalau dia tidak mencapai hal tersebut, itu berpengaruh ke performanya dia. Mau tidak mau dia akan mengorbankan hal-hal yang secara prinsip kita tahu itu baik, tapi ketika diperhadapkan dengan bahwa opsinya antara saya performanya jelek karena hal ini, sementara, dan maksudnya gini, mungkin ada satu perusahaan yang berusaha melakukan baik, tapi di antara puluhan perusahaan lain hanya dia sendiri. Itu kan juga susah gitu. Kalau cuma satu perusahaan yang begitu, sementara dia kalah bersaing, kan dia kalah kompetitif gitu. Yang lain tetap pakai bahan plastik yang murah, yang cuma sekali pakai, yang harganya misalnya cuma Rp100 dibandingkan harga plastik daur ulang yang Rp1.000 misalnya. Tentu dia akan kalah bersaing. Jadi butuh untuk perubahannya itu, selain dari perusahaan sendiri, ada aturan yang tegas sehingga inisiatif-inisiatif positif yang sudah ada juga itu tidak mati gitu, tapi level kompetisinya itu dibuat seimbang gitu. Ada perusahaan yang sudah mulai duluan, ada yang belum. Nah, yang belum ini yang harus dipacu sama pemerintah lewat aturan yang lebih tegas gitu. Dan implementasinya juga harus jelas, tidak boleh karena ini perusahaan lokal jadi diberikan keuntungan yang lebih mudah. Oh, dia boleh deh dilakukan, misalnya diberikan keringanan. Ya selamanya kalau kayak gitu, perusahaan-perusahaan juga akan kehilangan insentif gitu, karena ya perusahaan tujuan dasarnya ya untuk making money, membuat uang, make profit, membayar orang-orang yang ada. Dia memenuhi kebutuhan pasar. Selama dia bersaing di ranah itu ya nggak bisa gitu. Jadi tadi lagi yang saya tekankan gitu, butuh holistic approach atau approach secara keseluruhan gitu. Tidak bisa satu pihak saja yang menjadi tumpuan gitu. Harus ada aturan yang supaya semua menjadi ada suara Oke, mohon maaf teman-teman, kita kehilangan Kak Denis, mungkin karena masalah jaringan. Saya akan mencoba untuk mengundang Kak Denis kembali. Oke, teman-teman mungkin ada gangguan. Oke, Kak Denis, mohon maaf, mungkin jaringan tadi. Ya. Oke, apa sudah terdengar jelas? Oke, ya tadi kita berhenti sampai kepada ketika kepedulian kita, idealisme kita untuk menjaga lingkungan diperhadapkan dengan fakta bahwa kita masih harus bertanggung jawab terhadap investor, kita masih harus bertanggung jawab terhadap tujuan perusahaan, di mana
membuat keuntungan. Yes, itu memang sangat sulit dan tentu memang perlu kolaborasi, aturan yang tegas dan penerapan aturan yang mungkin memang benar-benar harus ditegakkan untuk kemudian bisa mencapai tujuan menjaga lingkungan itu tadi. Teman-teman kalau punya pertanyaan kepada Kak Denis juga bisa dikasih di kolom komentar. Topik yang sangat menarik sekali. Tidak terasa waktu kita sudah hampir selesai. Kak Denis, mungkin kita punya waktu 5 menit lagi sebelum akhirnya kita menutup diskusi yang sangat menarik ini. Kak Denis, di akhir saya ingin tanya, kira-kira menurut Kak Denis dengan kebijakan green economy dan puji Tuhan ke depannya semoga penerapannya benar-benar baik, ini apakah akan membantu kita semua dari segi ekonomi dan juga membantu meminimalisir dampak lingkungan yang ditimbulkan? Silakan, Kak. Saya rasa jika diterapkan dengan benar, tentu sangat bisa ya. Karena misalnya gini, saya kasih contoh salah satu yang produk yang dipikirkan secara baik dan memang ada aturan yang cukup jelas dari awal adalah aluminium sebenarnya. Jadi kaleng Coca-Cola atau kaleng Sprite dan segala macam, produksi secara global itu 92% menggunakan bahan daur ulang. Jadi mereka tidak membuat aluminium sendiri. Mohon maaf, ada gangguan suara lagi. Ya, silakan, Kak. Oh iya, sorry. Sekarang mendingan. Ya. Jadi sebenarnya bisa kalau diterapkan dengan baik dan benar. Nah, maksud saya seperti apa? Ketika kita berhasil melakukan penerapan green economy yang baik, itu sebenarnya selain kita menyelamatkan lingkungan, secara sumber daya yang dipakai itu jauh lebih hemat dan adanya pencapaian ekonomi yang lebih baik. Biaya antara kita harus mengekstrak minyak bumi, plastik itu dibuat dari minyak bumi ya, gitu. Biaya kita untuk menambang, untuk kita memproses dan segala macam, dibandingkan dengan kita mendaur ulang, sebenarnya energi yang terpakai lebih sedikit, selain itu lebih efisien, karena bahannya kan udah ada sebenarnya. Kita cuman membuat ulang. Gitu. Jadi sebenarnya secara ekonomi pun sejalan gitu, searah, efisien. Gitu. Tapi ini yang memang lagi-lagi tadi itu, kita tidak berhasil melakukan itu karena secara dari hulunya sendiri, ketersediaan sampah yang berkualitas untuk bisa didaur ulang itu sangat rendah. Gitu. Jadi kalau boleh saya ulang, kita tidak bisa menunggu pemerintah membuat sistem daur ulang yang baik. Itu kita tidak bisa hanya sambil menunggu lah orang lain harus ngapain. Kalau boleh saya rangkum, kita sebagai individu, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Tadi, lagi yang saya tekankan. Kita tidak boleh melihat sampah sebagai tidak ada artinya. Kita merubah pola pikir kita melihat bahwa sampah itu adalah seperti materi-materi lainnya. Jadi, sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Nah, untuk menjaga supaya sesuatu itu bisa diperjualbelikan, butuh kualitas yang baik. Untuk mencegah supaya kualitasnya memburuk dan adanya kontaminasi, sampah itu harus terpilah secara baik dan benar dari level rumah tangga itu sendiri. Itu yang kalau bisa saya tekankan gitu. Kita tidak usah bicara muluk-muluk deh. Kita dari level individu dan level rumah tangga sendiri, kita mulai dari hal-hal seperti itu dulu. Karena ketika kita berhasil membuat supaya sampah itu tidak terkontaminasi dengan koridor yang masing-masing, organik bisa didaur ulang. Organik bisa dikompos. Misalnya, bahan yang daur ulang kita bisa perjualbelikan ke bank sampah untuk masuk lagi rantai penjualan untuk daur ulang dengan kualitas yang baik, itu mempermudah gitu, kualitasnya. Dan di saat yang bersamaan, kalaupun ada sampah yang memang harus masuk ke tempat pembuangan akhir, itu betul-betul sampah yang memang sudah tidak bisa diolah lagi gitu. Jadi mungkin saya boleh tutup, misalnya saya mohon dengan amat sangat, mungkin di Kupang misalnya dan segala macam, kita masih lihat banyak yang masih bakar sampah misalnya, atau buang di pinggir jalan. Mungkin mari kita mulai kurangi. Sampah itu bisa kita olah dengan baik dan bisa kita kelola dengan baik kalau kita melakukan pemilahan yang baik dan benar, dan kita memanfaatkan sarana-sarana yang ada. Nah, dengan adanya organisasi seperti Nadi Informasi ini, MNB Foundation, yang memberikan informasi tentang pengelolaan sampah melalui sarana-sarana seperti bank sampah, itu
membantu kita di level masyarakat untuk mempermudah dan mencapai hal tersebut. Itu sih kalau yang bisa saya rangkum gitu. Maksudnya kita tidak usah bicara hal-hal yang besar, yang muluk gitu. Susah kalau kita jauh-jauh. Kita mulai dari hal-hal yang bisa kita kontrol di level individu dan rumah tangga kita masing-masing. Oke, luar biasa sekali teman-teman. Penutup yang sangat menarik. Kembali lagi mungkin kita kembali ke diri kita masing-masing, kembali ke rumah kita, kembali ke lingkungan kita, terdekat kita untuk kemudian mulai bijak menggunakan plastik. Mulai dari kita dan mulai dari sekarang. Puji Tuhan kedepannya kita dengan diri kita masing-masing bisa berkontribusi untuk lingkungan yang lebih baik dan juga bisa membangun ekonomi yang lebih baik untuk diri kita dan juga masyarakat. Kak Denis, thank you so much for sharing dengan kami malam Sama-sama. hari ini. Terima kasih. Sangat senang Tuhan kolaborasi kita bisa berlanjut. Mungkin sebelum pamit, Kak Denis mau menyampaikan sesuatu dulu. Saya pertama mohon maaf kalau mungkin ada yang singgung atau ada yang kurang baik dari ucapan saya. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun atau bagaimanapun, tapi kadang kita harus bisa menerima realita pahit bahwa kadang, terutama untuk hal ini ya, pengelolaan sampah itu terutama kita masih kurang optimal. Dan kalau boleh jujur, Provinsi NTT dibandingkan provinsi lain, ini termasuk salah satu bidang yang kita lumayan ketinggalan. Jadi semua sharing-sharing yang kita lakukan ini semata-mata untuk introspeksi, untuk kita melihat apa sih yang bisa kita perbaiki. Gitu. Kalau yang selain itu, saya ucapkan untuk teman-teman semua, hati-hati semuanya, dijaga kesehatannya, dijaga protokol kesehatannya. Kasus COVID makin meningkat, belum selesai, tolong kita saling jaga diri, jaga keluarga, terutama karena ya di kondisi yang seperti ini, mungkin kata orang-orang Omikron ringan gitu, tapi dampaknya beda untuk semua orang. Mungkin ada yang belum vaksin, ada yang punya penyakit komorbid gitu. Jadi saling menjaga satu sama lain. Yang terakhir saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk sharing mengenai pengelolaan sampah ini sendiri, diberikan platform untuk boleh berbagi sedikit tentang pekerjaan saya dan juga membuka diskusi dengan teman-teman gitu. Itu yang menurut saya membantu lah gitu untuk dapat informasi juga seperti apa dengan adanya sarana seperti Nadi Informasi, MNB, teman-teman yang sudah nonton IG Live seperti ini, kita saling sharing lah informasi gitu. Mungkin di lain waktu saya yang dapat informasi gitu tentang misalnya makanan bergizi berbasis kelor misalnya di NTT kan banyak nih informasi yang bisa kita sharing gitu. Kebetulan saja di sini saya diberikan kesempatan. Jadi saya ucapkan terima kasih dan dinantikan nanti informasi-informasi positif lainnya yang akan disediakan oleh platform ini. Demikian, semoga semuanya sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak sekali Kak Denis. Kami juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah gabung. Jangan lupa kunjungi website kami www.nadiinformasi.com. Subscribe juga YouTube-nya Nadi TV. Jangan lupa ikuti Instagram-nya. Puji Tuhan kalau ada tulisan-tulisan baik yang membangun NTT bisa dikirimkan ke kami. Terima kasih banyak Kak Denis. Sehat selalu. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat malam Sampai semuanya. Jumpa. Selamat malam. Ya. Malam.